Baik, baik, terima kasih banyak Mas Mas Ruri untuk sharingnya. Jadi kayak ternyata saya juga baru tahu kalau kebahagiaan itu 40% kita yang mengendalikan gitu loh. Jadi makasih banyak untuk informasinya ini. Mungkin dari teman-teman baik laki-laki maupun yang perempuan ada yang ingin menanyakan terkait dengan kebahagiaan atau depresinya masing-masing seperti itu. Mau versi yang perempuan dulu ya? Ya terserah. Apakah ada yang mau bertanya di bagian sini? Itu dulu tuh. Kalau misalnya belum ada. Oh ini ada pertanyaan dari Bagus calon dokter ini. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga saya menjelaskan pertanyaannya karena saya agak skeptis ya kenapa eh, yang kebahagiaan kita itu 50%-nya itu sudah di set oleh genetik kita gitu. Jadi apakah genetik, kalau misalnya genetik kan berarti itu kan diturunkan ya, dan berarti orang tua kita juga kemungkinan besar memiliki yang dideterminnya itu kan lewat ocean tadi kan. Nah ya, berarti kemungkinan besar orang tua kita juga memiliki ocean yang sama gitu dengan kita misalkan. Nah apakah jadi tapi saya itu agak skeptisnya itu karena yang namanya ocean ini saya lihat ternyata rumit rumit sekali gitu, karena yang saya tahu tentang genetik itu kan kemungkinan lebih banyaknya itu yang mengatur fungsi tubuh kita gitu kan, sedangkan yang namanya sifat gitu atau misalkan peralatan atau gimana itu mungkin lebih masuk akal kalau misalnya dipengaruhi oleh yang namanya unggahan kita gitu atau lingkungan kita daripada diset oleh genetik kita itu sendiri gitu. Jadi saya mau ingin bertanya orang ringkas gitu dari kenapa orang bisa bilang kalau 50% ini di ditentukan secara genetik gitu. Orang lintas gitu. Pertanyaan saya gitu. Kurang apa? Orang lintas itu jadi kalau jadi Di mana letaknya? kenapa gitu? Basisnya di mana gitu maksudnya? Apa kalau misalnya si genetik kebahagiaan ini ditentukan 50% oleh genetik gitu? Itu sih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat berat ini. Ya. Jadi ini kan hasil riset dari Sonia Lubomirski ya. Jadi di sini ada jurnalnya juga nih. Lubomirski, Sheldon, SKD 2005 ya. Mungkin bisa dilihat ya nanti ya. Jadi situ ya. Nah, jadi kalau Sonia Lubomirski itu juga menulis buku namanya The How of Happiness. Jadi ada di buku juga dia. Gitu. Nah, disebutkan sama Sonia itu genetik itu kan kalau di twin itu kan ada yang identik ya. Identik twin. Jadi identik twin itu benar-benar sama gitu. Jadi apa namanya? Monozigotnya gitu. Nah, itu dari situ diteliti gitu. Jadi twin itu dilihat ya apa namanya riset-riset untuk seperti ini gitu. Jadi dia bilang di situ kalau misalkan genetiknya itu di twin tadi genetik identik itu dipisah misalkan orang tuanya segala macam, dia berani menyimpulkan itu kalau ini satunya itu nggak bahagia itu satunya itu sama aja gitu. Seperti itu. Jadi sepertinya yang genetic set point itu dia ngambil dari sampel-sampel yang tadi itu yang apa identik twin ya, bukan yang twin tapi nggak identik ya, gitu. Gitu. Jadi kalau mau tertarik misalkan kenapa bisa seperti itu, bisa baca ini ya siapa papernya atau bisa juga di bukunya kan. Kalau buku kan ditulis untuk umum juga ya, berarti bukan orang yang expert atau memang sengaja ditulis seperti itu. Gitu. Ya. Bagian gimana jawabannya? Apakah masih ingin ditanyakan potensial atau oke? Belum muat. Ya. Mau ditanyakan kembali? Tambah aja
dan mengapa genetik ini 50% gitu, soalnya 50% kan gede gitu. Kenapa Iya. diaturnya secara 50%? Iya, saya nggak tahu itu hasil penelitian dia sih. Tapi lihat ini deh. Tapi kalau kita lihat kan masih subjektif ya. Kalau kita lihat teman kita masih subjektif ya. Artinya saya ada di kantor itu yang tadi saya kasih tahu kan, yang dia suka komplain itu ya. Ini konsisten gitu dia. Seperti itu. Atau yang dia selalu sedih gitu. Jadi konsisten gitu ya. Jadi apa namanya, ada sesuatu yang memang permanen gitu ya. Seperti itu. Jadi ya. Dari Ahwan, mbak-mbaknya mungkin ingin menanyakan sesuatu. Kalau nggak ada, saya aja nanya. Gimana sih cara kita mengurangi, sepertinya kan ketidakbahagiaan itu ada dua ya, antara kita panik akan masa depan, anxiety, atau kita depresi, khawatir akan masa lalu. Kalau kecenderungan saya mungkin anxiety ya, takut menghadapi Anxiety. masa depan gitu. Ya. Dan gimana sih cara menguranginya gitu, mengurangi efek apa ya anxiety ini gitu. Oh ya. Karena anxiety ini kadang kayak berpengaruh sampai ke fisik, jadi kayak seperti psikosomatis gitu. Ya, ya. Ya, kalau tertarik nih baca buku ini nih ya. Masalih al-Abdan wal Anfus. Jadi Abdul Zaid Al-Balkhi ini buku tua loh ini, abad ke-9 gitu ya. Jadi konsepnya masih apa sih istilahnya, yang masih lama gitu loh. Ya kan ada yang warm, ada yang cold kayak gitu ya, yang blood. Ya, ada 4 komponen dalam tubuh itu. Tapi nggak masalah gitu, masih bisa ini ya. Jadi Abu Zaid Al-Balkhi itu sebenarnya menulis 2 chapter, 2 bagian ya. Yang pertama tentang jasad, ya, bagian pertama. Yang kedua adalah tentang nafsu, an-nafs. Nah, yang diterjemahkan oleh Malik Al-Badri itu yang kedua, yang tentang nafs, ya. Jadi jasad apa namanya? Tentang jasad tubuh itu yang kesehatan kan, kalau dokteran kan mempelajari tubuh gitu ya. Nah, itu di bagian pertamanya. Nah, kalau ini ya bagian kedua, ya. Jadi anxiety itu ditulis di buku itu ya. Itu ada beberapa terapi sih, ada beberapa terapi. Salah satunya adalah contohnya bahwa apa yang kita takutkan itu sebenarnya tidak lebih besar daripada kenyataan gitu ya. Ngerti nggak? Dia kasih contoh misalkan nebbia itu bahasa Italia ya, nebbia, fog ya. Tahu nggak fog? Kabut. Ya, kau biasanya kalau di pianura itu, pianura kalau di Italia namanya pianura padana gitu. Jadi kalau di kota-kota kita letaknya di sungai ya, nah itu banyak kabut gitu. Karena kan mungkin dari gunung ya, jadi kabut. Nah, menurut Al-Balkhi itu bayangkan misalkan orang Arab Badui gitu yang nggak pernah lihat fog gitu, kemudian tiba-tiba apa namanya menghadapi dia harus jalan di fog itu. Nah, mungkin dalam pikiran si Arab Badui itu, wah ini kan gelap tuh fog itu kan. Oh, jangan-jangan itu benda padat. Kita nggak akan mungkin bisa ininya gitu. Tapi begitu sekali dia ini, oh ternyata cuma air biasa gitu, dia bisa jalan gitu. Jadi artinya apa, anxiety itu kan ketakutan ini. Apa yang ditakutkan itu seperti fog itu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi apa di gambaran dia itu lebih bahaya lebih besar bahayanya dibanding kenyataannya. Itu sih. Jadi makanya kenapa misalkan orang yang takut kalajengking, takut serangga atau apa kan terapinya kan di itu pelan-pelan di expose ya kan, di exposure gitu. Seperti itu. Jadi gitu contohnya. Jadi memang seperti itu sih. Salah satunya ya, mungkin yang lain saya lupa, tapi bisa juga yang dokter biasanya tahu nih, bisa tahu jawabannya nih tentang saya ini. Ya kan? Ya kan kalau misalkan di pandemi kan orang takut kehilangan kerjaan, padahal pekerjaannya masih ada gitu. Dia aja ketakutan gitu kan. Seperti itu. Ya, kemudian juga keimanan tadi kan, karena ada nilai spiritual kan. Tawakul, kalau dalam Islam kan ada tawakul gitu, percaya pada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Takdir, kalau nggak semua takdir itu kan Allah yang ngatur gitu ya. Nggak mungkin kalau terjadi kalau tanpa ada izinnya itu. Jadi tingkatkan apa namanya maknawiyah gitu, secara spiritual gitu. Ya, mungkin itu sih.
Makasih banyak, saya harus mempraktekkan ini Mas. Ya. Baik, kalau kiranya nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian, mungkin kita tutup acaranya.